Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Maju ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab minimal 1 pasal ya, sampai dengan 3 pasal setiap hari, saudara-saudara. Ya, kita baca Alkitab, saudara-saudara. Dan saudara, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Firman Tuhan datang menerangi langkah kehidupan kita. Dia adalah pelita bagi jalan kehidupan kita. Firman Tuhan datang membersihkan hati kita. Dan firman Tuhan datang membaharui kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari saudara-saudaraku yang kekasih ya, silakan di follow akun dari Pendeta Raymond Mantik, saudara-saudara. Saudara juga bisa subscribe ya di kanal merah, saudara ya. Nah, saudara, mari kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab setiap hari ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Shalom, shalom ya, saya menyapa hamba-hambanya Pendeta Henry Paliama, ada juga Pendeta Syane Pangimanan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kegerakan ini ya. Kita baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan semakin banyak orang dipulihkan. Bangkit anak-anak Tuhan ya, dalam kegerakan ini saudara. Anda ya tidak sendirian, saudara-saudara. Kita bersama-sama. Kita ya bertumbuh bersama-sama sebagai tubuh Kristus dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, saudara-saudara. Dengan apa, saudara? Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Terima kasih ya Abel Seli, selamat datang ya, welcome dalam kegerakan ini. Mari kita buka hati bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau awal dan akhir. Engkaulah firman Allah yang hidup. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Raja di atas segala raja. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Layak kami puji, layak kami sembah, layak kami tinggikan, dan layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Wow, saya menyapa ya
hamba-hambanya yang luar biasa, teman-teman ya. Buat Magdalena Meviniu ya, Jeffrey Wurara, wah ini Pak Adean ini ya, juga Mas Adinata Kai Engka, terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, saudara-saudara. Karena kita anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan ya. Pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan ya. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Saudara baca Alkitabnya sekarang ini di mana? Jangan sampai Anda menjadi orang Kristen yang tidak baca Alkitab atau tidak tahu isi Alkitab. Wah, terima kasih. Semangat. Yes. Pendeta Henry Paliama ya, sudah di kitab Yeskiel. Wow, pasal 35 sampai pasal 34 sampai pasal 37. Gimana teman-teman yang lain? Saudara baca Alkitabnya sudah di mana? Ya, kalau saudara baru mulai baca Alkitab, saya mendorong saudara untuk membacanya mulailah dari Injil Matius. Ya, kalau saudara baru belajar baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius ya. Tapi kalau saudara sudah terbiasa dengan baca Alkitab, silakan ya. Anda mau baca dari mana ke mana silakan saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini ya. Saya akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya menyapa Arisyul Pinatik Suah. Ini kita punya mama dan papa Ade ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara-saudara, saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan adalah ya dan amin. Kedatangan Tuhan itu suatu kepastian. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang berjanji, Dia adalah Tuhan yang setia. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan kita bukan kapan Tuhan Yesus datang, di mana Yesus datang, bagaimana Yesus datang, skemanya seperti apa. Justru yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kita siap kalau Tuhan Yesus datang. Ya, apakah saya sudah siap kalau Tuhan Yesus datang? Karena apa saudara-saudara? Kita orang Kristen, kita punya pengharapan kalau Yesus datang, setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan memperoleh tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Jadi saudara-saudaraku, kalaupun kita sudah meninggal, ketika Tuhan Yesus datang kita akan dibangkitkan kembali. Makanya yang menjadi concern pertanyaan kita bukan kapan Tuhan Yesus datang, bukan di mana Tuhan Yesus datang, tapi apakah saya sudah siap kalau Tuhan Yesus datang? Ya, jangan jadi seperti orang-orang yang kejadiannya saya ingat itu ya 2004 kalau nggak salah itu, ya sekitar 20 tahun lalu ya berarti. Di mana orang-orang pada jual rumah, jual harta benda, semua milik mereka dijual dan mereka semua kumpul di Bandung, saudara, dari seluruh Indonesia. Dan saya ingat ada yang dari NTT, ada yang dari Papua, dari mana jual rumah mereka, jual harta mereka karena Tuhan Yesus sudah mau datang katanya. Dan mereka berkumpul di Bandung sana ya, saya lupa nama pendetanya siapa, saudara. Dan mereka nunggu Yesus datang, berdoa, berkumpul, bersekutu bersama-sama, saudara-saudara. Jam 10 malam ya, dari pagi sudah sampai jam 10 malam Yesus belum datang-datang. Jam 11 malam Yesus belum datang-datang, saudara. Jam 12 malam Yesus juga belum datang, saudara. Akhirnya ya, besoknya Tuhan, yang datang bukan Tuhan Yesus tapi yang datang polisi. Oh haleluya. Ya, makanya saudara, kita harus berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, berjaga-jaga di sini bukan kapan di mana Yesus datang, atau bagaimana Yesus datang. Soal Yesus datang itu suatu kepastian karena janji Tuhan ya dan amin. Ya, soal Yesus datang kapan, di mana dan bagaimana itu bukan bagian kita. Yang menjadi bagian kita, apakah saya sudah siap kalau Tuhan Yesus datang? Karena kedatangan Tuhan Yesus ya bagaikan
pencuri pada malam, atau bagaikan orang hamil yang tiba-tiba kena sakit bersalin, saudara. Ya, saya punya anak kedua itu lahir, kita nggak tahu kalau dia sudah mau lahir. Ya, kita pergi periksa dokter dan kita pulang rumah. Istri saya waktu itu kita tinggal di lantai 2. Istri saya naik tangga. Tiba-tiba dia rasa kok seperti saya sudah buang air ya. Ya. Dan keluar terus. Ternyata dia sudah pecah air ketuban. Untung ada oma saya di situ. Bilang sama oma, ini begini. Oh, itu kalian sudah pecah air ketuban itu. Pergi saja langsung ke rumah sakit. Padahal kita pikir waktu itu belum waktu bersalin. Akhirnya ya bersyukur ya, harus lewati proses operasi, anak saya yang kedua boleh lahir. Begitulah saudara dengan kedatangan Yesus Kristus. Kita tidak bisa menduga kapan, di mana dan bagaimana. Tapi kedatangan Tuhan Yesus seperti seorang hamil, ya, ibu hamil menantikan kelahiran bayinya, pasti akan terjadi. Ya. Halo, saya menyapa my friend Benny Tomasiu dan ada juga Ibu Judy Elsie Palunzi. Jadi saudara, mari kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan kedatangan Tuhan Yesus, kapan, di mana, kok Yesus belum datang-datang dan sebagainya, itu tidak menjadi concern pertanyaan kita. Karena apa saudara ya? Tuhan itu maha kekal, dia tidak terbatas waktu, saudara. Kayak kita, ya, Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, saudara. Nah, kita bergumul dengan waktu. Makanya pertanyaannya waktu kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, apakah saya sudah berjaga-jaga? Apakah saya sudah siap? Ya, apakah saya sudah siap waktu Tuhan Yesus datang kembali? Makanya saudara-saudara, untuk kita berjaga-jaga, kita di sini dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetap ya, seperti itu saudara. Ya, saya menyapa juga ada Ibu Sumarau Novarita. Terima kasih sudah ada bersama-sama ya dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bersekutu, kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama dengan pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita berjaga-jaga, saudara? Berjaga-jaga artinya kita eling, kita sadar, saudara. Secara rohani kita eling, kita sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, saya juga menyapa Ibu Susana Rumbayan. Terima kasih saudara. Ya, sudah bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Jadi saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena begini, dalam Alkitab kita tidak ada gagasan kiamat ya. Jadi kata kiamat itu bukan ajaran Alkitab. Anda udah bolak-balik baca Alkitab, ada kata kiamat? Nggak ada saudara ya. Kiamat itu ajaran seberang sana, yang dimana waktu kiamat terjadi ya, orang-orang yang masuk neraka katanya disetrika-setrika, dipotong-potong, siksanya siksa fisik ya, lidahnya ditarik-tarik, wah segala macam ya, badannya dipukul-pukul terus kayak gitu. Itu bukan gagasan Alkitab ya. Jadi kita harus jangan sembarang juga menggunakan istilah ya sebagai anak-anak Tuhan.
Nah, kalau kita di Alkitab, kita diajarkan tentang akhir zaman. Ya, akhir zaman beda dengan kiamat. Nah, ini harus paham dulu. Ya, kalau kiamat itu sesuatu yang nanti di depan. Ya, kita nggak tahu kapan, nanti pokoknya. Pokoknya nanti di depan. Kalau akhir zaman bukan begitu. Ya, saya sudah jelaskan kemarin, tapi saya coba jelaskan ulang ya. Akhir zaman adalah satu periode waktu yang sudah dimulai dari kedatangan Yesus yang pertama dan akan diakhiri oleh kedatangan Yesus yang kedua. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, kita sedang menantikan kesudahan zaman, saudara. Ya, jadi akhir zaman bukan cuma sekedar nanti, tapi akhir zaman sudah dimulai sejak masa lalu, sejak Yesus datang kedua kali. Itulah akhir zaman, saudara. Ya, jadi waktu Yesus datang, akhir zaman sudah mulai, dan Dia mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sebagai tanda Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, saya menyapa juga my sister RC ya. Kalau nggak salah dari Kupang ini. Ya, tapi kita lama jadi kaum muda di Papua ya. Terima kasih Ibu RC ya, sudah sama-sama. Nah, saudara-saudara, jadi akhir zaman di dalam Alkitab adalah periode waktu yang sudah dimulai waktu Yesus datang kedua kali dan akan diakhiri waktu Yesus datang kembali kedua kali. Itulah akhir zaman di dalam Alkitab. Jadi kita ini sudah ada di akhir zaman. Kita sedang menanti kesudahan zaman. Ya. Jadi kesudahan zaman itu adalah suatu kepastian dan itu pasti terjadi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saya siap waktu Yesus datang kembali? Karena apa saudara? Waktu Yesus datang kembali, semua yang tidak sempurna disempurnakan. Waktu Yesus datang kembali, kita mendapat tubuh kemuliaan. Waktu Yesus datang kembali, saudara-saudara. Maaf ya. Waktu Yesus datang kembali, kerajaan Allah dinyatakan. Wow, pemerintahannya dinyatakan. Ya, kalau selama ini Yesus memerintah secara rohani, ya kerajaannya ya ada di mana-mana di seluruh dunia. Kerajaan Allah itu ada di mana-mana di seluruh dunia dalam setiap hati orang percaya. Waktu Yesus datang kembali, Dia menyatakan pemerintahannya. Jadi itu suatu kepastian seperti orang yang sakit bersalin. Makanya kita harus berjaga-jaga. Dan bagaimana kita berjaga-jaga? Kita harus menjadi anak-anak terang. Berapa banyak anak-anak terang di sini? Bangkit anak-anak terang, saudara. Dalam Alkitab cuma ada dua peperangan. Peperangan kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Kerajaan Allah atau kerajaan surga dengan kerajaan iblis atau penghulu-penghulu di udara. Jadi saudara, kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, belenggu hukuman kekal, saudara-saudara. Sadarlah diri kita sebagai anak-anak terang. Dan ini yang saya lakukan, saudara, setiap hari. Ya, kalau saya bercermin, saya ada di depan cermin, saya akan mengatakan seperti ini. Raymond, kamu gembala. Raymond, kamu anak Tuhan. Raymond, kamu ahli waris kerajaan Allah. Raymond, kamu murid-murid Tuhan. Kenapa, saudara? Saya harus menyadari diri saya bahwa saya adalah anak terang. Saya harus menyadari diri saya, siapa saya. Jadi waktu kita membuat pengakuan, saudara, sekujur tubuh kita mendengar. Waktu kita membuat pengakuan, ya sekujur tubuh kita mendengar. Kenapa sekujur tubuh kita mendengar? Karena sekujur tubuh kita terdiri dari air.
komposisinya air, saudara. Dan air ini mendengar, air itu hidup. Ya, air itu hidup. Ya, ada seorang peneliti dari Jepang, pakar air, dia membuat satu penelitian. Ada air yang di wadah yang sebelah kiri selalu dipuji, selalu didoakan, dikasih kata-kata baik, dan air yang di sebelah satu lagi air yang selalu dimaki, dikata buruk dan sebagainya. Beberapa waktu lamanya, dan tiba diteliti di alat ya, barangkali mikroskop dan sebagainya. Air yang dipuji-puji, air yang dikata-kata baik, molekulnya bagus. Air yang dikata-kata buruk, air yang dimaki-maki, molekulnya rusak. Ya, karena sebagian besar komposisi tubuh kita adalah air, saudara ya, dari otak sampai semuanya air, saudara. Makanya saudara-saudara ya, kalau kita kata-kata bagus ke anak kita, mereka jadi bagus. Kalau kita kata-kata buruk kepada mereka, mereka jadi buruk juga. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita kata-kata baik kepada diri kita, sekujur tubuh kita mendengar ya. Termasuk memberi motivasi. Sekujur tubuh kita mendengar. Makanya perlu sekali kita mengaku ya. Ada rumus orang-orang sukses, rumus orang-orang kaya. Ya, saya belajar ini, saudara, bayar seminarnya, bayar juta-juta, saudara. Saya harus belajar rumus ini, yaitu apa, saudara? To be plus to do. Ya, to be dulu, baru to do, menjadi, have. Ya. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda mau berhasil di bidang apa saja, Anda harus to be dulu, baru Anda to do, baru Anda menjadi. To be artinya apa? Menjadi. To be itu artinya apa, saudara ya? Menjadi, saudara. Ya, misalnya Anda dokter, Anda harus menjadi dokter. Anda berpikir sebagai dokter, Anda bertindak sebagai dokter, Anda pakai baju sebagai dokter dan sebagainya. Anda bertingkah laku sebagai dokter setiap hari. Seperti itu contohnya ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita harus menyadari diri kita adalah anak terang. Kita berpikir sebagai anak terang, kita bertindak sebagai anak terang, dan hasilnya akan kelihatan, saudara. Luar biasa. Ya, saya menyapa sahabat-sahabat saya, Lani Mantik, ada Mersli Hutagalung ya. Terima kasih pastor ya. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Bagaimana kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan? Kita harus menyadari diri kita adalah anak-anak terang. Ya, anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang artinya orang-orang yang mempunyai pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan dan punya pengenalan akan Yesus. Begini saudara, ya, kata terang ini dalam Alkitab, kata terang itu berarti knowledge. Knowledge atau to know, ya. Knowledge atau to know. Jadi kata terang itu ya berarti pengetahuan. Dan banyak orang memilih pengetahuan sebatas informasi, sebatas alam pikiran atau kognitif. Tapi saudara, kata terang itu juga berarti to know atau mengenal lebih dalam. Ya. Mengenal lebih dalam ya, seperti suami dan istri punya hubungan intim, tidak ada yang tersembunyi satu sama lain. Itulah artinya mengenal lebih dalam. Jadi kata terang itu saudara ya, kata terang, kita memiliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Karena Yesus Kristus itu adalah terang itu sendiri. Dia terang yang dari surga. Jadi kalau orang mau mengenal Allah yang benar, kenallah Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar. Artinya seperti itu saudara ya. Jadi kalau kita anak-anak terang, kita tidak bisa pancarkan terang dari diri kita sendiri.
kita memancarkan terang Yesus Kristus yang ada pada kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Pancarkan terang Tuhan yang ada pada saudara. Itu artinya kita menjadi anak-anak terang. Jadi bagaimana kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus eling, ya, kita harus sadar bahwa kita bukan anak malam, kita bukan orang kegelapan, kita anak terang. Anda anak terang, katakan amin. Ya, Anda adalah anak terang, saudara-saudara. Artinya memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar dan memiliki pengenalan akan Tuhan secara intim. Itu artinya anak terang, saudara-saudara, ya. Bukan berarti saudara bawa kemana, bawa lampu Philips ya, terus terang terus. Ya saudara, iklan lampu aja katakan ya, terus terang terus. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ya. Pancarkan terang Tuhan yang ada pada kita, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi yang luar biasa saudara, ya, kita anak-anak terang, kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Bukan sekedar mengetahui Tuhan di aras informasi, di aras kognitif, tapi kita juga mempunyai pengenalan akan Tuhan di aras hati, saudara. Kita, ya, makanya sini firman Tuhan, ya. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Bangkit jadi anak-anak terang. Orang Kristen adalah anak terang. Kita harus sadar itu. Kalau Anda tidak memancarkan terang yang ada padamu, maka yang muncul adalah kegelapan. Kegelapan artinya, ya, tidak adanya terang. Itulah kegelapan. Dan yang gelap, namanya gelap, tidak bisa ya, kalau ada terang lilin saja, semua kegelapan sirna. Betul nggak? Jadi gelap itu tidak hadirnya terang. Jadi kalau Anda tidak pancarkan terang yang ada padamu, maka yang muncul adalah kegelapan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Pancarkan terang Tuhan yang ada padamu. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan? Kita adalah anak-anak terang, saudara, ya. Anak-anak terang adalah anak-anak yang, ya, di sini dikatakan, ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Waduh. Ayat ini berat lagi isinya, ya. Padat isinya, ya. Berbaju sirahkan iman, ya, baju sirah. Kenapa baju sirah? Baju sirah itu baju anti panah, saudara, ya. Jadi kalau orang prajurit busuh panah, saudara, ada baju sirah, dia terlindungi, saudara, ya. Jadi zaman dulu itu baju sirah itu dari besi, saudara. Kalau sekarang barangkali kita boleh katakan rompi anti peluru, ya, rompi anti peluru. Ya, karena sekarang, ya, barangkali iblis sudah tidak pakai panah lagi barangkali, ya. Iblis pakai senjata otomatik, saudara, untuk menyerang kita. Itu gambarannya, saudara. Ya, saya menyapa Ragil Isti, ya, terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Dengan cara sederhana, kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Kita harus memberi pengajaran firman Tuhan hari-hari ini, karena di luar sana, saudara, ya, kerajaan kegelapan sedang giat-giatnya, saudara, merusak dan mengajarkan ajaran sesat, mengalihkan, memperdaya, saudara. Ya, jadi kita balik lagi, ya, saudara, berbaju sirahkan iman dan kasih.
atau rompi iman dan kasih, ya kira-kira zaman sekarang seperti itu. Kenapa iman? Karena saudara, dalam hidup ini ya orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup berdasarkan apa yang dia imani, apa yang dia yakini. Apa yang Anda imani, apa yang Anda yakini, itulah Anda. Itu yang akan terjadi dalam diri saudara. Makanya kalau saudara bilang, aduh saya payah, saya gini, itu yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda bilang saya bisa, Tuhan Yesus pasti tolong saya. Ya saudara, Tuhan Yesus selalu mengatakan, ya saya senang apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Jadi saudara, kalau kita berdoa, bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa dan kamu yakin kamu sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Makanya penting sekali saudara, iman kita saudara. Ya. Apa yang kita yakini saudara. Berbaju sirahkan iman. Apa yang kita yakin di dalam Yesus Kristus, kita imani, kita hidupi. Anda hanyalah apa yang Anda yakini. Itulah Anda. Ya, setiap hari kita melakukan apa yang kita yakini. Benar nggak ya? Puji Tuhan saudara ya. Jadi kita harus berbaju sirahkan iman. Karena apa saudara? Kerap kali iblis datang dengan senjatanya yang anti peluru, senjatanya yang otomatis itu saudara. Kalau kita tidak punya baju sirah iman, ya kita bisa goncang imannya saudara. Bagaimana supaya iman kita tumbuh, iman kita menghasilkan buah, iman kita semakin hari semakin disempurnakan. Hanya Yesus yang sanggup menyempurnakan iman kita. Bagaimana caranya praktisnya? Kita dengar firman Tuhan setiap hari. Ya. Firman Tuhan, ya, iman tumbuh oleh pendengaran firman Tuhan. Makanya mari maju ke gerakan baca Alkitab tiap hari. Maju ke gerakan saudara-saudara. Ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Apakah Anda adalah orang yang baca Alkitab setiap hari atau merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ini penting sekali saudara-saudara. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan ya. Jadi kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih. Kenapa kasih? Karena kasih adalah landasan hukum dalam kerajaan Allah. Kasih ya. Kasih adalah dasar konstitusi dalam kerajaan Allah. Kalau Anda hidup di Indonesia, Anda menggunakan hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Itu landasan konstitusinya ya, yang ideologinya Pancasila. Kalau Anda hidup di Malaysia, Anda hidup dengan hukum Malaysia. Anda hidup di Hong Kong atau di Singapura, Anda hidup dengan hukum Singapura. Anda ingat baik-baik, Yesus itu membawa pemerintahan kerajaan Allah. Yesus tidak bawa agama, tapi Yesus bawa pemerintahan kerajaan Allah, saudara-saudara. Dan dalam setiap pemerintahan ada hukumnya. Dan dalam kerajaan Allah, hukum yang menjadi landasan konstitusi adalah kasih. Makanya kita harus berbaju sirahkan kasih. Kita hidup, hukum kita adalah hukum kasih. Anda harus ingat, Anda punya beberapa warga kerajaan ya, warga negara ya. Ada orang yang punya 2 warga negara saudara. Ya di Amerika tapi Indonesia juga, di Australia tapi Indonesia juga. Tapi Anda harus ingat, Anda adalah warga kerajaan Allah. Haleluya. Anda adalah warga kerajaan Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Anda adalah warga kerajaan Allah. Makanya saudara, kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam tipu daya si jahat ya. Sebagai anak-anak terang, dan kita berketopongkan pengharapan keselamatan ya. Kita berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa ketopong saudara ya? Ketopong itu helmet. Kita harus yakin keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ya, firman Tuhan katakan di sini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita. Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Makanya kita harus punya ketopong pengharapan keselamatan. Ya, jadi ada iman dan kasih dan pengharapan. Ini selalu satu paket, saudara ya. Kita yakin keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda merasa Anda hidupnya penuh dengan dosa, ya, peperangan yang paling nyata terjadi setiap saat, setiap momen adalah di dalam pikiran kita. Ya, intimidasi itu datang tidak diundang, pergi juga tidak diusir, saudara-saudara. Peperangan terjadi di pikiran kita, makanya kita harus punya helm. Ya, pakai helm ya. Kalau saudara bawa motor pakai helmnya. Jadi ketopong itu adalah helm. Kenapa? Harus menutupi kepala, harus menutupi pikiran kita, melindungi dari apa, saudara? Intimidasi dan ya tipu daya iblis. Makanya kita yakin keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kapanpun Tuhan Yesus mau datang, dimanapun Tuhan Yesus mau datang, bagaimanapun Tuhan Yesus mau datang, yang penting kita siap. Makanya kita harus berjaga-jaga, saudara. Dan bagaimana kita berjaga-jaga? Kita adalah anak-anak terang, saudara. Anak-anak terang, saudara ya, punya ketopong keselamatan. Apakah Anda yakin Anda masuk surga? Biasanya orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang lahir baru, waktu ditanya masuk surga enggak, pasti dia bilang, amin, saya masuk surga. Bukannya sombong, saudara, bukannya kepedean, tapi itulah janji Tuhan, ya dan amin, bahwa kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi coba tanya kepada orang-orang Kristen yang Kristen KTP ya, Kristen tanpa pertobatan. Kalau ditanya pasti mereka belum bisa jawab, saudara. Paling mereka bilang mudah-mudahan atau kemurahan. Itu karena apa? Tidak punya ketopong keselamatan ya. Mereka itu bagaikan orang yang suka bawa motor nggak suka pakai helm. Ya, jadi saudara yang bawa motor ya pakai helm, saudara. Karena kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja, ya tak terduga. Makanya kita harus pakai helm. Itu apa? Helmet, ketopong pengharapan keselamatan. Jangan mau digoncangkan iman saudara oleh keadaan dan situasi, oleh penderitaan atau pertanyaan. Ya, dari saya kecil saya sudah diajarkan Tuhan Yesus sudah mau datang. Sekarang saya sudah 70 tahun, Tuhan Yesus kok belum datang-datang? Apakah benar ya Tuhan Yesus mau datang? Saudara, pertanyaannya bukan kapan Yesus datang, di mana, bagaimana Yesus datang, tapi apakah saya siap? Itu aja, saudara. Kalau kita sudah ada ketopong pengharapan keselamatan, saudara, sekalipun kita sudah lama mati, ketika Yesus datang, kita dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Pengharapan ini cuma ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Pengharapan ini cuma ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat-tempat yang lain. Ya, makanya saudara, kapanpun Yesus mau datang, itu bukan concern kita. Yang penting kita siap, setia saja sampai akhir. Ya, kalaupun Tuhan datang kita masih ada, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Tapi kita yang masih ada tidak akan mendahului mereka yang sudah lama meninggal. Karena apa? Waktu Yesus datang kembali, orang-orang yang meninggal dibangkitkan dan memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dahsyat, saudara. Ini pengharapan kita. Makanya saudara, sebagai anak-anak terang yang selalu sadar dan berjaga-jaga akan
kedatangan Tuhan Yesus ya. Mari kita pancarkan terang Tuhan yang ada pada kita. Pancarkan terang Tuhan yang ada pada kita. Ya, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Bersukacita. Apakah Anda orang yang bersukacita? Ya, sukacita ini adalah sesuatu yang saudara putuskan dari hati saudara, bukan sesuatu yang tergantung dari luar ya. Misalnya contoh, saya dapat hadiah ya, kemarin itu ada family course. Setiap kuis, setiap apa kita dapat hadiah, juara 1 lagi. Wah, saya pikir saya nggak harapkan saya dapat hadiah ya. Saya disuruh game, bikin bangunan paling tinggi dari kartu-kartu. Ya, saya cuma bilang sama istri, kamu lipat-lipat, saya yang susun. Waktu tengah jalan istri saya mau coba susun, rontok. Itu makanya saya bilang, makanya kamu lipat aja biar saya yang susun, biar cuma satu tangan yang kerja ini. Akhirnya kita sepakat, susun. Gak taunya kita yang paling tinggi, dapat juara juga saudara. Ada apa-apa dapat juara. Wah, saya bilang memang Sisi dapat juara kali ya. Dapat hadiah lagi. Wah, senang sekali kalau dapat hadiah, dikasih hadiah itu pasti senang. Ya, senang ya, itu normal saudara. Tapi orang bersukacita bukan karena dia dapat hadiah, bukan karena ada sesuatu yang dari luar, tapi karena ada mata air kehidupan dari dalam dirinya. Dia bersukacita. Orang itu pancarkan terang itu kelihatan orang tipikal sukacita. Bukan berarti nggak ada beban, bukan berarti nggak ada masalah, tapi dia tetap bersukacita. Tetaplah berdoa. Wow, cuma 3 kata bahasa Indonesia ini ya. Tetaplah berdoa. Makanya tiap hari kita harus berdoa. Setiap pagi saya jam 5 saya sudah mulai berdoa saudara ya. Kita ada kegerakan terobosan doa sepakat. Kita mulai berdoa terus. Berdoa terus karena ada kuasa dalam doa orang benar. Bangun kegerakan berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Selalu bersyukur ya saudara. Waktu Anda bangun pagi, kata apa yang Anda ucapkan? Pertama kali waktu Anda bangun pagi. Kalau Anda bangun pagi dan mengatakan, aduh capek, aduh hari ini gini gitu banyak kerja, maka sepanjang hari Anda akan juga alami spirit yang Anda bawa. Tapi kalau Anda bangun pagi hari dalam keadaan apapun, Anda bilang, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Hari ini rahmat Tuhan baru, aku sehat, aku kuat, aku bahagia, aku berlimpah di dalam Tuhan. Itu yang akan terjadi sepanjang hari dalam hidup saudara. Ada amin? Itu yang akan terjadi. Karena itu seperti ungkapan iman saudara. Dan itu akan kelihatan ya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Kalau saudara bangun pagi, aduh capek ya. Bawaannya capek sepanjang hari saudara. Tapi kalau walaupun ya tentu saja Anda ada lelahnya ya. Karena kita manusia saudara ya. Tapi waktu bangun pagi hari kita bilang terima kasih Tuhan. Saya bersyukur. Wow, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara-saudara. Nah, ini gambaran orang-orang yang memancarkan terang Tuhan yang ada padanya. Ya, jadi Anda harus berpikir Anda pribadi anak Tuhan, tapi juga Anda harus berpikir ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa berdiri sendirian. Saya selalu mengatakan tidak ada pendekar rohani dalam kekristenan. Semuanya harus ada dalam tubuh Kristus. Ya, jadi kita sambil berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita nggak sendirian. Kita nggak hidup sendiri-sendiri. Ya, kita bukan cuma personal, saudara, tapi kita komunal. Kenapa? Karena kita adalah tubuh Kristus. Yang Anda nggak bisa lihat, Anda nggak pernah lihat telinga jalan sendiri, mata jalan sendiri kan? Atau kaki jalan sendiri ngetinggalin yang lain. Itu namanya nggak normal, saudara. Makanya saudara, sebagai anak-anak terang di sini dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Jadi dalam tubuh Kristus, dalam persekutuan, kita harus saling membangun, saling menasihati, bukan saling menghakimi dan menjatuhkan. Jadi bagaimana kita pancarkan terang Tuhan yang ada pada kita? Ya, tadi secara personal kita bersukacita, kita berdoa, ya bersyukur dan sebagainya. Tapi kita harus ingat juga kita ada tubuh Kristus.
Ya, kita berdoa bareng, bersekutu. Ya kayak kita pagi hari ini, kita bersekutu. Kita percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir. Dan Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan hadir, saudara-saudara. Makanya kita harus berpikir sebagai tubuh Kristus. Dan sebagai tubuh Kristus kita harus saling membangun satu sama lainnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Firman Tuhan di sini juga katakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Wow, berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus di sini. Sebagai anak terang, ya, orang-orang yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Artinya saudara, kita belajar hormat, menghargai pemimpin rohani kita. Orang-orang yang bekerja keras, memberitakan firman, menegur kita. Kita harus menjunjung mereka dalam kasih. Saudara, di era postmodern ini saudara ya, di mana subjektivitas individualistiknya sangat tinggi. Apa kalau di sini saudara ya, orang kalau ditegur dan dia tersinggung, ada 2 hal responnya. Dia tetap tinggal, oh terima kasih, saya ditegur, berarti Tuhan mengasihi saya. Atau dia langsung minggat saudara, cari gereja lain. Ya itu yang terjadi di sini. Jadi saudara-saudara, sebagai tubuh Kristus, ya kita bukan cuma personal, tapi kita komunal. Kita harus menghargai pemimpin rohani kita. Bagaimana kita pancarkan terang Tuhan dalam tubuh Kristus? Ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersuka cita, kita berdoa, mengucap syukur. Tapi dalam tubuh Kristus paling pertama saudara ya, kita saling membangun satu sama lain. Dan yang kedua saudara, kita hargai orang yang bekerja keras. Saudara, memberitakan firman Tuhan itu kerja keras saudara. Peperangan rohaninya dahsyat saudara. Ya kelihatannya seperti saya cuma ngobrol saudara. Coba saudara ya, saya setiap hari itu beritakan firman Tuhan itu minimal saudara 2 jam. Minimal saudara. Pagi lewat doa terobosan dan ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Hargai pemimpin saudara yang memberitakan firman. Kenapa saudara? Gembala atau pemimpin saudara, mereka melayani engkau dengan apa? Berbagi hidup. Berbagi hidup. Tidak ada pemuritan tanpa berbagi hidup. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbagi hidupnya kira-kira kurang lebih 3 tahun sampai 3 tahun setengah bersama murid-murid. Dia berbagi hidup segala sesuatu. Dia berbagi dengan mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang memberitakan firman. Mereka membagikan hidup mereka. Ya kadang-kadang anak-anak jadi korban. Kadang-kadang keluarga jadi korban. Karena apa? Mereka berbagi hidup saudara-saudara. Makanya kita harus hargai, hormati, support dan dukung. Bahkan saudara wajib memberikan segala sesuatu yang ada padamu dengan orang yang mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Ya, di mana saudara dapat ayat itu? Ada ayatnya. Galatia 6 ayat 6. Ya, saya ingat itu. Saudara ya, Galatia 6 ayat 6 saya bacakan bagi kita. Ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Wow, kenapa saudara? Ternyata saya sadari dan saya temukan orang yang membagi firman dan menegur. Ini krusial sekali saudara. Mereka sangat penting dan efeknya adalah efek domino saudara. Bagaikan bom atom yang meledak terus dum. Jangan remehkan orang yang memberitakan firman. Saya kasih contoh praktis. Kalau Anda punya anak muda, remaja yang terjerumus narkoba dan Anda sudah stres, Anda depresinya minta ampun,
anak Anda yang Anda sayangi sudah terjerat narkoba, ya. Bagaimana jalan keluarnya? Tiba-tiba ada pendeta datang, pemimpin rohanimu datang dan berdoa buat anak itu, kasih teguran firman Tuhan, kasih nasihati. Akhirnya anak itu sadar, diinsafkan oleh firman Tuhan, diinsafkan oleh Roh Kudus. Dia bertobat. Akhirnya dia tinggalkan narkoba. Kira-kira kalau Anda sebagai orang tua, Anda mau biaya mana? Biaya dia rehabilitasi atau biaya dia sehat? Kira-kira. Supaya ya mengklik pikiran kita, saudara. Dan apa yang terjadi kalau anak ini bertobat? Akhirnya dia menikah. Waktu dia menikah, dia menjadi ayah yang baik, suami yang baik. Dia mendidik anak-anaknya. Efeknya domino, saudara. Jadi saudara, pengajaran firman Tuhan ini luar biasa. Ya, saya pernah saksikan ada orang mau bunuh diri waktu dia sudah beli racun dan memang dia sudah siap mau minum racun, saudara. Tapi waktu pas dia mau minum racun, dia buka handphone, lewat di beranda Facebooknya ada firman Tuhan, ada Daily Life Kingdom Principle, ya, ada DLKP yang kita bagikan firman Tuhan. Akhirnya dia menangis dan dia batal bunuh diri, saudara. Dan dia messenger, pastor terima kasih. Sebenarnya saya mau bunuh diri saat ini, tapi firman Tuhan datang di beranda dan saya bertobat. Saudara bayangkan kalau dia bunuh diri, yang jadi korban anaknya, suaminya, atau pasangan keluarganya. Tapi saudara, dia batalkan bunuh diri. Jadi efeknya domino. Jadi jangan remehkan firman Tuhan. Jangan remehkan orang yang bekerja keras berbagi hidup, saudara. Ya. Saya pernah layani sampai jam 2 malam, saudara. Suami istri. Saya dengan istri juga layani. Mereka mau bercerai dan sudah mau ketuk palu, saudara, di pengadilan. Akhirnya kami datang berdoa dan datang kasih nasihat firman Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya mereka rekonsiliasi, menangis, saling mengasihi, saling mengampuni, menangis satu sama lain. Dan akhirnya gugatan cerai dicabut, saudara. Mereka hidup sampai sekarang, saudara. Anaknya sudah 5. Saudara bayangkan kalau hari itu mereka cerai, nggak ada 4 orang ini. Karena waktu itu hanya anak pertama. Jadi saudara, firman Tuhan, orang yang memimpin kamu dalam firman itu efeknya besar sekali. Makanya hargai, hormati orang yang bagikan firman. Karena apa? Mereka bekerja keras. Ini jelas, saudara. Hiduplah dalam damai. Ya, kalau kita baca di kitab Ibrani, saudara, kalau saudara menghargai pemimpin, Anda berkati, Anda diberkati, Anda sangat beruntung. Kenapa, saudara? Ini, ya, kalau kita pergi konsultasi psikologis atau kemana-mana itu selalu berbayar. Anda ke dokter aja untuk daftar aja 200.000. Ya, jadi artinya begini, saudara. Sebagai anak terang, kita ada hidup dalam tubuh Kristus. Kita bukan cuma berdiri sendiri-sendiri sebagai personal, tapi kita punya komunal. Bagaimana Anda mengasihi Tuhan? Buktikan kasih Tuhan. Dengan apa? Anda mengasihi pemimpin rohanimu. Anda mengasihi orang yang bekerja keras, menabur dan menegur, saudara. Karena apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan tuh berkatnya dahsyat, saudara. Turun-temurun, punya efek domino. Luar biasa, saudara. Itu dahsyat, saudara, ya. Jadi saudara, dalam tubuh Kristus kita saling membangun, saling, ya, hidup saling. Makanya saudara, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa tubuh Kristus. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita harus berjaga-jaga. Kita harus sadar, kita harus eling. Dan bagaimana kita berjaga-jaga, saudara? Kita harus sadari diri kita adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Kita anak-anak terang. Anak-anak terang yang hidup dalam iman, dalam kasih, dalam keselamatan, dalam pengharapan. Ya, kita menyadari bahwa diri kita bukan cuma personal,
Ya, bukan cuma wah, yang penting saya sudah bersuka cita, yang penting saya sudah aman. Enggak, saudara. Kita punya tubuh Kristus. Ya, jadi kita harus hidup dalam tubuh Kristus. Pancarkan terang Tuhan dalam diri kita. Dengan cara apa, saudara? Kalau kita dalam tubuh Kristus, mulai kita hargai pemimpin rohani kita, gembala kita, baru kita hargai sesama kita. Amin. Ya, ini saudara jarang kita bahas kalau di khotbah-khotbah gereja, saudara. Khotbah-khotbah mimbar jarang kita bahas ini, saudara. Ya, jadi saudara buka hati saudara. Bagaimana saudara dapat ini? Karena sering baca Alkitab saudara setiap hari. Oh, ternyata ini isi Alkitab. Banyak orang Kristen dia tidak tahu isi Alkitab, dia lebih tahu isi komik kuco. Komik kuco, apalagi webtoon dan segala macam novel-novel yang sekarang ini novel sudah elektronik semuanya. Anda orang Kristen, Anda harus tahu isi Alkitab. Makanya baca Alkitab tiap hari. Dan lebih senang lagi kalau baca Alkitab ada yang tuntun, ada yang bimbing. Makanya kita ada komunitas. Komunitas saling belajar. Lewat apa saudara? Kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Amin. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Dahsyat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara kasih pokok-pokok doa saudara ya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setia Tuhan. Kami siap sambut hari ini. Kami terima kasih buat firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kami adalah anak-anak terang yang hidup dalam terang Kristus. Tuhan tolong kami, tuntun kami, agar kami melakukan firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami berdoa kalau ada yang sakit saat ini, yang menyaksikan pemberitaan ini, kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa kalau ada yang mengalami berbagai beban berat dalam kehidupan, depresi, stres, atau rasa ingin bunuh diri, putus asa, kecewa, kepahitan, amarah, kebencian, dendam, ketakutan, kegelisahan, apapun perasaan-perasaan yang sedang dihadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kelepasan, pemulihan, damai yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap sambut hari ini dengan penuh sukacita. Kami siap sambut hari ini dengan iman. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan ada bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Mari kita kolaborasi beritakan Injil bersama-sama. Bagikan pemberitaan ini dimanapun engkau mau bagikan, ke grup-grup atau ke wall teman saudara. Dan juga saudara-saudara, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat.